Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai pengajian kita, mari sama-sama kita memulai pengajian kita dengan bacakan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan Fatihah ini terkhusus kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bi khairin wa lutfin wa afiyatin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan terkhusus untuk sahibul kitab, muallif hadzal kitab, Hujjatul Islam, Syekh Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu tsani, jujuran yang kedua, fil niyati wal iradah, di dalam niat dan iradah, kemauan. Wa yarji'u dzalika ila al-ikhlasi, dan itu kembali kepada keikhlasan. Maksudnya bagaimana? Wa huwa ayyakuna lahu ba'isun fil harakat was sakanat illallah ta'ala, yaitu meyakini bahwasannya yang menggerakkan gerakan kita, diamnya kita itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanyalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khaliq, pencipta kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, diamnya kita, bergeraknya kita, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in mazajahu syawb, kalau seandainya keikhlasan tersebut dicampuri dengan syawb itu kotoran, min huzuzin nafs, dari huzuznya nafsu, artinya dari kebiasaannya nafsu. Nafsu ini kan sebenarnya kan bersih ya, artinya kebiasaannya nafsu kita ini bersih, nggak ada yang namanya kotoran. Tapi karena kemasukan ya, kemasukan kotoran, maka batalah sidqun niyah, maka yang namanya niat menjadi batal, kejujuran niatnya menjadi batal. Karena apa? Bersihnya nafsu kita tadi kemasukan sesuatu kotoran, sehingga wasahibuhu, yang termasuk yang kemasukan kotoran tadi, ya juzu ayusami kadiban, maka boleh dikatakan dia sebagai seorang pendusta, pembohong. Ya, kama rawaina fi fadilatil ikhlas, seperti yang kita riwayatkan dalam Fadilatul Ikhlas, bab tentang keutamaan ikhlas. Min hadits tsalatsa, dari hadis yang ketiga, hina yus'alul alim, ketika ditanyakan kepada orang alim, ma amilta fi ma alimta, apa yang kamu kerjakan dari ilmu yang kamu dapatkan. Faqala fa'altu kadza wa kadza, maka si alim tadi berkata, menjawab pertanyaan tadi dengan menjawab, saya sudah berbuat ini dan itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kazzabta bal aradta ayuqal fulanun alimun, sungguh kamu sudah berbohong, padahal kamu ngaji, belajar supaya orang menyebut kamu, agar orang menyampaikan atau memanggil kamu fulanun alimun, supaya kamu dipanggil orang yang alim. Jadi kalau kita ngaji ini jangan sampai
kemasukan niat selain niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang demikian itu bisa merusak hati kita. Kalau kita ngaji semata-mata untuk untuk dikenal orang, kalau udah alim nanti, atau supaya disuruh mimpin tahlil, jangan. Berarti orang seperti itu adalah kadzab. Orang tersebut orang yang berbohong, berdusta. Nggak ada kejujuran dalam niatnya. Sedangkan kejujuran niat itu harus diikuti dengan keikhlasan. Fa'innahu lam yakdzibhu wa lam yaqul lahu lam ta'mal. Fa'innahu lam yakdzibhu. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu, walaupun sumpamanya gimana, dia merasa tidak berbohong atau dia merasakan tidak pernah berpikiran seperti itu, tetap saja Allah katakan lam ta'mal, kamu belum mengerjakan apa-apa. Walakinnahu kazzabahu fi iradatihi wa niyatihi. Karena apa? Karena Allah tahu orang-orang yang hatinya itu dimasuki dengan kebohongan, dimasuki dengan kotoran, sehingga merusak segala niat yang baik tadi. Wa qad qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat as-sidqu sihhatut tauhid. Ulama berkata bahwasanya namanya kejujuran itu adalah sihhatut tauhid, sehatnya tauhid kita. Fil qasdi, dalam tujuan. Jadi tidak ada yang lain, cuma kalau kita menuntut ilmu ya udah menuntut ilmu aja. Makanya di salah satu bab thalabul ilmi, yang namanya murid itu tidak boleh menantang guru selama dia masih belajar. Kita ngaji sama guru, sebelum selesai jangan ada sekali-kali perdebatan dengan guru kita, kecuali biizni, kecuali dengan izin beliau. Kalau guru kita mungkin bertanya atau meminta sanggahan dari kita, silakan dijawab, jangan dibantah. Nah, ini makanya yang namanya ngaji itu sihhatut tauhid. Ya udah, kalau ngaji ya udah semata-mata untuk tabul ilmi, semata-mata untuk mendengarkan. Walaupun kita alim sealim-alimnya kita, kalau tujuan kita menuntut ilmu, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang melukai hati guru kita. Makanya asidku disebut dengan sihhatut tauhid fil qasdi. Benarnya kita dalam melangkah satu arah dalam setiap tujuan kita. Jangan kemana-mana. Kalau mau sukses ya konsen, fokus, apapun itu. Wa kadzalika qaulullah ta'ala wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Seperti itu juga sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sesungguhnya Allah menyaksikan, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pembohong. Al-munafiqun ayat 1. Orang munafik bagaimana sih? Waqad qalu, orang munafik itu kadang-kadang berkata seperti ini, innaka la rasulullah, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah. Wa hadza sidqun. Lisannya mungkin benar, lidahnya mungkin benar, walakin kadzabahum, tapi mereka mendustakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. La min haitsu nutqul lisan, bal min haitsu dhamiril qalbi. Oke lah kalau lisannya benar, tapi dari sudut hatinya, dari dhamirul qalbi wa kana takzib, di dalamnya terdapat kebohongan. Ya tatarraq ilal khabari, itulah yang kemudian mengetuk dhamir hati kita. Ente ini udah bener nggak beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Nabi Muhammad, tapi apa yang diajarkan Rasulullah nggak pernah diamalin. Diajak berjuang, diajak berjihad nggak mau, diajak nyumbang nggak mau, diajak ikut perang Uhud mundur. Nah, ini katanya kamu mengakui aku Muhammad Rasulullah, tapi diajak untuk berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah nggak mau. Diajak berhijrah ke kota Madinah nggak mau. Nah, makanya yang jadi permasalahan di sini adalah dhamirul qalb, hatinya. Wa hadzal qaul, dan perkataan ini yatadamman ikhbar biqarinatil hal. Ini berkaitan dengan bisikan qarin kita, biqarinatil hal. Kita ini punya qarin. Dalam diri manusia ini ada qarinnya masing-masing. Maulana ini ada korinnya nih Maulana. Samping ente itu ada korin. Korin itu apa? Orang yang selalu mengikuti kita. Jin. Ya.
Korin itu adalah orang yang selalu, bukannya orang dalam hal ini korin, ya korin. Korin itu bukan orang, artinya apa sih namanya? Kembaran, maksudnya kembaran. Jadi Maulana pengen sholat, kata korinnya begini, udah kerja begini aja, udah enakan begini, selesai, duit banyak, dapat 100 juta, beli mobil, udah, daripada di musola ngapain, ribet sholat. Ipin jikir mulu, Ipin sholat mulu kagak dapat apa-apa, asal rokok aja nggak punya duit, mendingan main handphone, mendingan apa namanya ke Solo, ngapain di Solo? Ada orang yang kadang-kadang ya itu tadi mengikuti godaan korinahnya tadi. Isahibuhu yadhhar min nafsi. Ya, ketika siapa? Ketika diri kita sendiri tidak bisa tidak bisa menahan, malah menunjukkan kelemahan kita di hadapan korin kita. Ayata tidak mayaqulu. Ya, ketika kita meyakini bahwasannya bisikan tadi itu benar. Oh iya ya, mendingan gua ke Solo dapat duit banyak daripada di Al Khairiyah gak dapat apa-apa. Aduh. Ya. Padahal awalnya dia kepengen ngaji. Datang ke saung, pengen jadi orang bener, pengen jadi orang soleh. Ada aja bisikan, entah handphone manggil, WA masuk, ngajak sana sini, sehingga yang tadinya pengen ngaji bisa jadi lupa. Gara-gara apa korinnya tadi tuh, korinnya tadi. Nafsu korin. Nah, maka zaba fi dalalatihi, maka dia mendustakan ya jalan yang tadinya dia tempuh. Ya iya ya, ngaji seharian nggak dapat apa-apa, main handphone sebentaran dapat duit ya Maulana ya. Masya Allah. Karena bisikan siapa? Biqorinatil hali alama fil qalbihi, yang membisikkan di dalam hatinya itu. Makanya kalau kita tiap malam itu kita disunnahkan Rasulullah baca al-mu'awwizatain. Al-mu'awwizatain itu adalah 2 surah yang mengandung perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus yang kedua, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas nih. Yang bisikan hati kita, waswasul khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kita kejelekan itu bukan cuma jin, ternyata diri kita juga kadang-kadang kebawa dari golongan manusia tadi, karena hawa nafsu kita tadi. Fa innahu kadzdzaba fi dzalik wa lam yaqti fi ma yalfadhu bihi. Maka sesungguhnya apa yang terjadi tadi ya, kadzdzaba fi dzalik, berdusta, mendustakan apa yang sudah baik ya. Walam yukadzdzib bima yalfaz bihi, padahal yang namanya manusia ini sebelumnya dia tidak pernah mendustakan apa yang dia niatkan, apa yang dia ucapkan itu sebenarnya dia tidak, tapi karena ada bisikan tadi akhirnya dia berdusta. Lafaznya mah bohong, innaka rasulullah, wahai Muhammad engkau betul-betul nabi. Tapi karena ada bisikan hati tadi, maka dzaba fi dzalika, maka dia mendustakan itu semua. Fayarja' ahadu ma'ani sidqi fa yarja'u ahada ma'ani sidqi, maka kembali salah satu di antara makna daripada kejujuran tadi ila khulusin niyah, kepada khulusin niyah, ikhlasnya nih niat kita. Apa itu ikhlasnya niat? Wa huwa al-ikhlas, yaitu adalah keikhlasan. Fa kullu shadiqin, maka setiap orang yang jujur, fala budda ayyakuna mukhlishan, maka orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur, maka diwajibkan baginya mukhlishan, agar memiliki sifat yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilman yang bermanfaat. Amin. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita
ke dalam golongan orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam setiap hal yang kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Allahumma akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.